Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adera Maulidia, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 19211065 kelas 3B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah apresiasi prosa, dan pada video kali ini saya akan membahas salah satu contoh dari jenis prosa baru. Nah, jenis prosa baru sendiri ada 7. Yang pertama ada roman, kedua cerpen, ketiga novel, keempat autobiografi, kelima biografi, keenam esai, dan ketujuh kritik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cerpen dengan judul Anak Penjaga Sekolah, karya Cecilia Ode, yang saya ambil dari buku kumpulan cerpen dan sajak yang berjudul Dari Timur, yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Tugas ini memiliki 3 ketentuan. Yang pertama, membacakan salah satu contoh dari jenis prosa baru. Kemudian yang kedua, menceritakan kembali. Yang ketiga, mengomentari atau menanggapi. Sebelumnya, saya telah membaca cerpen dengan judul Anak Penjaga Sekolah. Selanjutnya, saya akan menceritakan kembali cerpen yang telah saya baca sebelumnya. Jadi, ada seorang gadis yang telah meninggal dunia akibat mengidap penyakit kanker. Kemudian ada seorang lelaki misterius yang selalu datang ke makamnya dengan membawa setangkai bunga sepatu yang diletakkan di atas makamnya. Setelah beberapa hari, lelaki misterius itu diketahui identitasnya. Ternyata lelaki misterius itu adalah anak penjaga sekolah semasa gadis itu sekolah menengah pertama. Awal mula gadis itu bertemu dengan anak penjaga sekolah berawal dari gadis itu sedang bermain dengan teman-temannya di lapangan saat jam istirahat, dan anak penjaga sekolah itu selalu duduk di pojok lapangan sembari menunggu ayahnya bekerja. Hingga pada suatu ketika saat si gadis itu menjadi kucing di dalam permainannya, alih-alih ia ingin menangkap tikus yang pada saat itu diperankan oleh Bang Bang, ia ingin menangkap dan langsung memeluk Bang Bang karena gadis itu memiliki perasaan suka kepada si Bang Bang. Namun tidak disangka, gadis itu justru menangkap dan memeluk anak si penjaga sekolah, dan hal itu diketahuinya ketika ia melepaskan kain yang menutupi matanya. Dan terjadilah gelak tawa para teman-temannya, dan kemudian teman-temannya selalu mengejek gadis itu karena telah memeluk anak penjaga sekolah. Setelah kejadian tersebut, anak penjaga sekolah takut ketika bertemu dengan gadis itu. Dia selalu menghindar saat akan berpapasan dengan gadis itu. Ditambah, gadis itu selalu mengusir anak penjaga sekolah saat dia dan teman-temannya akan bermain di lapangan ketika jam istirahat. Pada suatu hari, sekolah mengadakan menanam bibit pohon bersama-sama, dan para siswa diwajibkan membawa bibit pohon dari rumah. Namun, ayah si gadis itu lupa membeli bibit pohon untuknya, sehingga dengan gugup gadis itu mencabut pohon yang ada di sekitar rumahnya yang nampak seperti rerumput alang-alang. Sesampainya ia di sekolah, ia melihat semua teman-temannya membawa bibit pohon yang dibungkus dengan polybag. Kemudian gadis itu mencari anak penjaga sekolah untuk mencarikan polybag untuk dirinya. Tanpa disangka, ternyata anak penjaga sekolah tersebut berhasil menemukan polybag dan langsung memberikan kepada gadis tersebut. Saat guru meminta siswanya untuk menanam bibit pohon yang mereka bawa, gadis tersebut memilih menanam pohon di belakang aula agar tidak banyak orang yang tahu dia akan menanam pohon yang seperti rumput alang-alang. Tanpa disadari, ternyata anak penjaga sekolah ini melihat dan memperhatikan gadis itu menanam pohon. Kemudian anak penjaga sekolah membantu gadis itu menanamnya. Dan gadis itu berkata kepada anak penjaga sekolah bahwa ia harus ikut merawat dan menjaga
bibit pohon yang telah mereka tanam bersama. Hingga akhirnya bibit pohon yang mereka tanam berkembang dan tumbuh bunga sepatu berwarna putih berpadu dengan warna merah muda yang cantik dan sangat lebat. Komentar saya atau tanggapan saya mengenai cerpen dengan judul Anak Penjaga Sekolah yaitu yang pertama, cerpen ini menggunakan alur mundur sehingga kesan pertama saya membaca cerpen ini saya merasa bingung dan kurang paham dengan alur ceritanya. Kemudian yang kedua, cerpen ini banyak mengandung kalimat kiasan sehingga saya tidak dapat langsung mengerti apa yang dimaksud oleh si penulis. Namun, cerpen ini memiliki amanat yang sangat luar biasa, yaitu yang pertama, mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bisa saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Dapat dibuktikan pada cerpen ini ketika gadis tersebut tidak mau bertemu lagi dengan anak si penjaga sekolah karena gadis ini merasa derajatnya atau kastanya berbeda dengan anak penjaga sekolah. Nah, perilaku tersebut tidak boleh kita tiru atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari karena kita harus selalu bisa saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Kemudian yang kedua, mengajarkan kita untuk bisa amanah ketika sudah dipercayai oleh orang lain. Dapat dibuktikan pada saat gadis tersebut sudah lulus dari SMP, anak penjaga sekolah masih merawat dan menjaga bibit pohon yang ditanam oleh gadis tersebut. Hingga ketika gadis tersebut sudah meninggal, anak si penjaga sekolah selalu memetik bunga sepatu tersebut dan meletakkannya di atas makam gadis tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.